Jadi kita bisa lihat ya, ini Bitcoin kena reject persis. Ini adalah pola yang kita gambarkan baru aja satu video sebelum ini ya. Dimana gue ada menggambarkan ascending broadening wedge ini turns out into play again teman-teman ya. Setelah kita sempat reject di bawah trendline ascending broadening ini ya. Ini dari sini kita support semakin lama semakin tinggi, and then boom di sini kena reject teman-teman ya. After that apa yang terjadi ya setelah terjadi koreksi sehat teman-teman, Bitcoin sentuh level support yang sebelumnya ini menjadi resistor kuat, kita langsung mantul kembali dan masuk ke dalam broadening wedge ini kembali. Pada saat ini Bitcoin sedang mengalami rejection teman-teman dari level terkuat, yaitu ada di level 25k. Itu juga seiring dengan chart yang gua kasih tahu teman di sini ya. Ini broadening wedge yang semakin lama semakin tinggi ya resistnya ya. Dan ini kita juga udah masuk kembali teman ke dalam broadening wedge ini, dan kita membentuk salah satu resistor kuat. Ya kalau misalnya kalian pengen real time update market teman, kalian bisa join VIP BingX dengan cara daftar BingX menggunakan link di deskripsi, dan kalian bisa DM admin Telegram menggunakan link yang ada di bawah juga. Selain itu dengan menggunakan link gua, kalian akan dikenakan 0% trading fee teman ya untuk spot market di sini. Jadi cocok banget bagi yang pengen invest bisa menggunakan platform BingX ini dan tidak dikenakan biaya jual beli sama sekali. Terus gue juga suka sama fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi mainly di video kali ini kita bakalan membahas apakah koreksi yang satu ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini minus sekitar 5,5% teman-teman ya. Kenapa ini cukup signifikan untuk Bitcoin? Dikarenakan, well, kita flashback dari zaman kita ada di level 15.000 teman-teman ya. Kita belum pernah tuh mengalami yang namanya candle 4 jam untuk Bitcoin terkoreksi hingga sampai 5% teman. Ini terakhir aja bahkan di sini ini hanya sekitar 2-3% ya. Dan ketika kita mengalami bull run dari level 16.000 all the way ke level 20 sekian, sama sekali nggak ada tuh ya teman ya. Candle 4 jam itu sampai minus 5%, paling minus 2%, minus 1% adalah teman ya. Ya kalau misalnya kita ukur dari koreksi sini ke sini, ini sebenarnya juga udah 10%. Cuman ini kita ngomongin hanya satu candle teman ya, dan ini terjadi di sini teman ya. Satu candle aja udah 5% gitu ya. Kita nggak ngomongin overall correction ya, tetapi hanya satu candle aja ini udah 5,5% teman. Apakah ini pertanda reversal untuk Bitcoin? Apakah ini masih tergolong koreksi yang sehat? Jadi seperti yang gue kasih tahu juga ya, ini kita bisa gambarkan ascending broadening wedge ini sebagai resistor kuat untuk Bitcoin ya. Ini kalau misalnya kita tarik garis, kita akan ketemu di level 25.000. Itu yang gue kasih tahu juga melalui grup VIP ya kemarin ya di sini ya. Ini resistor besar untuk Bitcoin. Selain itu kan dari time frame daily sendiri gue ada bilang teman-teman ya, ini resist terbesar sepanjang sejarah teman-teman ya, sejarah setahun lalu untuk Bitcoin dari bulan Agustus tahun 2022. Kita ketemu rejection kuat di level area 25k ini teman-teman ya. Jadi di level 25k ini terakhir kita akan reject kuat dan langsung menuju ke level 15.000. Dan saat ini kita mencoba retest area level 25k lagi teman-teman, 25.000 lagi. Dan terlihat kita ketemu rejection lagi teman-teman. Jadi memang benar-benar valid untuk resistor kuat Bitcoin ini memang berada di level 25.000 tersebut gitu. Terus juga yang gue bilang kemarin ya, ini teknikalnya juga ada sedikit bearish divergence teman-teman ya. Price action-nya naik sementara RSI-nya ini turun ya, ada sedikit divergence ya. Itu juga adalah signal bearish sebenarnya teman-teman ya. Dan sebenarnya yang kita expect ya so far teman-teman ya, so far kita ngelihat nih koreksi ini meskipun sekitar 5,5%, bisa jadi ini adalah awal mula pertanda down pada Bitcoin teman-teman ya. Bisa jadi maybe 25k ini ternyata top, and then kita bakalan koreksi teman, dan bahkan koreksinya mungkin bisa di bawah level 21,5 ini, itu possible juga. Nah, kalau dari gue sendiri teman-teman ya, dari pandangan gue sendiri, karena kita so far teman-teman ya, kita bisa balik lagi ke dalam pattern broadening wedge ini, maka teman-teman ya, kita juga bisa ukur balik lagi ke dalam support broadening wedge ini. Dimana kalau misalnya kita ukur teman-teman ya, ini kita panjangin aja teman-teman seperti ini ya, kita bisa ukur untuk koreksi yang sehat pada Bitcoin ya, ini berada di level broadening wedge ini juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita ketemu berulang kali ya, 4-5 kali resist dari line broadening wedge ini, maka gue bisa katakan valid juga untuk kita mengukurnya dari level support broadening wedge ini, dimana ini kita akan ketemu level 23.000 awal untuk Bitcoin ya.
sebagai salah satu level psikologis juga 23K untuk Bitcoin sebagai the next big support untuk Bitcoin, teman. Jadi patokannya adalah 23.000 di sini ya kalau menurut gue. Kalau misalnya kita confirm ya break di bawah seperti ini, teman ya. Ini bisa dikatakan bull yang kita alami ini adalah fake out, teman ya, dan bisa jadi, teman ya, kalau misalkan kita break trendline broadening wedge ini untuk sekali lagi possible banget buat Bitcoin buat ngebreak area level 21.5 ini dan menuju ke level yang lebih rendah daripada itu. Maybe bisa aja kita nge-fill gap yang terjadi di area level 26 sampai 21,5 ya, area yang kita bicarakan kemarin untuk futures trading yang nggak kesampaian. Tapi kalau menurut gue selama Bitcoin masih bisa maintain level ini, teman-teman, dan naik lagi, teman-teman, maybe ada chance, teman-teman, ada chance buat kita itu bisa break di atas level 25k, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan juga di satu video sebelum ini kan gue udah bilang, teman-teman, kalau misalnya, teman-teman, kita bisa menembus di atas level 25.000, teman-teman. Artinya apa? Artinya kita bisa confirm ya, confirm sekali, confirm candle closing di atas garis horizontal yang berwarna merah ini yang ada di level 25.000 ini, teman-teman. Ini menurut gue Bitcoin bisa all the way, teman-teman, langsung menuju ke level 28 sampai 30.000 untuk Bitcoin, karena memang benar-benar udah nggak ada air sama sekali lagi, teman-teman, udah nggak ada garis support maupun resist lagi. Jadi benar-benar udah nggak ada halangan, benar-benar udah thin air sampai menuju ke level 28 sampai 30.000 untuk Bitcoin gitu. Ya, untuk bisa melakukan hal tersebut ya Bitcoin harus bisa break dari level 25.000 ini, teman-teman. Berulang kali kita touching level ini dan gagal pada tahun lalu. Ya, kita pengen ngelihat kali ini Bitcoin bisa sukses nge-bridge level tersebut. Dari candle daily sendiri ya kemarin kita sempat kena reject, teman-teman. Ini artinya apa ya? Artinya belum terkonfirmasi, teman-teman, karena kita tidak berhasil, teman-teman, tutup candle daily di atas dari garis merah ini. Momen dimana kita bisa tutup garis, teman-teman, di atas candle ini entah ke level 25 sekian, 25 atau 26.000, teman-teman, closing candle hijau, teman-teman, di atas dari garis ini itu adalah momentum yang benar-benar bullish banget untuk Bitcoin. Dan possible banget Bitcoin bisa aja langsung ngehantam ke atas sampai menuju ke level 28 sampai 30.000. Tetapi selama itu nggak terjadi, kita masih ada di bawah garis ini, kita candle closing harian masih berada di bawah garis ini, ya jangan berharap terlalu banyak untuk Bitcoin bisa menuju ke level 30k. Di sisi lain, dari time frame weekly-nya sendiri kita ngelihat ada EMA rebound yang kuat banget ya dari time frame weekly. Ini juga bertindak sebagai resist yang sangat amat kuat untuk Bitcoin. Dikarenakan apa, teman-teman? Dikarenakan kalau misalnya kita ukur EMA rebound ini, terakhir kali, teman-teman, Bitcoin mengalami bull run dari level 10.000, teman-teman, sampai ke level 900 juta 1 miliar untuk Bitcoin ya. Ini statusnya kita berada di atas EMA ribbon ini, teman-teman. Jadi kita nggak pernah turun di bawah EMA ribbon ini. Bitcoin ini lagi dalam fase bullish-bullishnya, teman-teman. Momen dimana kita break di bawah EMA ribbon ini terjadi di bulan Januari tahun kemarin, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, Bitcoin langsung mengalami bear market besar-besaran, teman-teman. Di tahun 2017 juga sama, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini EMA ribbon ini berperan dengan resist yang sangat amat kuat ya. Bisa dilihat di 6 Juli 2015, ini resist sangat amat kuat, and then kita langsung kena fake out di sini. Habis itu momen dimana kita berhasil breakout di atas EMA ribbon ini, kalian bisa lihat Bitcoin langsung bullish dari level 200 USD sampai menuju ke level 20.000 dolar, teman. Baru kita breakdown dari EMA ribbon ini dan mengalami yang namanya bear market tahun 2018 kemarin ya. Itu sebabnya kenapa EMA ribbon ini berperan sebagai indikator yang menurut gue sangat amat penting untuk Bitcoin ya. Kalau misalnya bisa confirm Bitcoin break, teman-teman, di atas EMA ribbon ini, maybe di level 27-28 sekian, dengan closing weekly di atas level 25.000 pastinya, itu benar-benar bakalan bullish banget untuk Bitcoin dan possible banget untuk Bitcoin bisa menuju the next leg, teman-teman, menuju di atas 30k ya menurut gue ya, di atas 30.000. Itu kalau misalnya kita bisa confirm time frame weekly, tetap bisa stay di atas level 25.000 ya. Kalau misalkan yang lebih kecilnya ya, untuk confirm di time frame daily di atas level 25.000, menurut gue possible banget buat BTC bisa menuju ke level 20x sampai 30k. Jadi itu adalah pandangan pribadi gue sendiri ya. Ini adalah pendapat pribadi gue aja. Jangan ikut-ikutan, so miliki lagi trading plan dan trading strategi kalian masing-masing aja. Kalau menurut gue sendiri, apa yang akan gue lakukan di sini, gue bakalan wait and see terlebih dahulu, teman-teman. Karena di sini gue juga agak takut, teman-teman, buat entry, dikarenakan nih kalian bisa lihat ada satu week candle sampai minus 5,5% sekian di situ ya. Maybe di situ ada terjadi pertanda pelemahan juga untuk Bitcoin ya. Kalau misalkan gue akan jaring pun, gue akan menunggu level ini tersentuh seperti yang kalian lihat, support dari ascending broadening wedge ini sitting di area level 23.000 gitu ya. Itu mungkin gue akan mencoba buka posisi long dengan SLD berapa, teman-teman ya, pas ya SL-nya di bawah broadening wedge ini lagi ya. Paling hanya sekitar 22.000 sekian lah, teman-teman ya.
22.300, 22.500 itu balik lagi SL-nya teman-teman ya, sekitar 3% ke bawah, sementara untuk up-nya ini minimal menurut gua adalah sekitar 6% teman-teman ya. Jadi risk reward-nya masih jatuhnya di 1/2. Kita akan lihat apakah level tersebut akan tersentuh atau tidak teman-teman ya, karena kalau misalkan turun di bawah level 22.3 sebagai SL kita, ya ini kita udah nggak respect sama support yang semakin lama semakin tinggi untuk Bitcoin ya. Sebelumnya kan di dalam broadening wedge ini kita ketemu di level 22.7 tuh. Jadi ya pasti ya kalau kita tarik garis lagi di sini, ya kita pengennya dia kalau bisa sih nggak turun di bawah level 22.7 ya. Kalau bisa teman-teman ya. Cuman kita ngejaga-jaga di level 22.3 sampai 22.5 in cost kalau misalkan dia hanya ngehantam wick ke bawah aja teman-teman ya. Abis itu kan dia bisa mantul ke atas lagi gitu. Jadi untuk in case mewaspadai kadang Bitcoin bisa nge-wick ke bawah and then langsung kepantul ke atas, ya kita SL-nya agak beda-bedain tipis ke bawah dikit lah. Jangan terlalu pas di level 22.7. Itu sih kalau strategi gue sendiri. Jadi paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.